Baik, salam sehat semua bagi mahasiswa seluruh Nusantara, khususnya bagi mahasiswa lintas prodi di ITNY, terlebih mahasiswa program studi teknik sipil. Ya, Ibu sayangin semua. Perkenalkan, saya Veronica Diana Anis Anggorowati, biasa dipanggil Bu Fe oleh mana anak bimbing Bu Vero. Ya, di sini video ini akan menyampaikan pedoman teknis penulisan ya. Jadi di sini terkait anak-anak mahasiswa Bu Fe melakukan bimbingan TA dan KP, maka Bu Fe sangat berkeinginan untuk menyampaikan bagaimana sebaiknya mahasiswa sebelum menuangkan sesuatu pemikiran yang ada di benak mahasiswa, kalian ya sebagai kewajibannya dalam membuat laporan saat menempuh TA dan tugas akhir ya, menempuh tugas akhir dan KP atau kerja praktek. Nah, agar supaya terjadi kenyamanan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa secara sinergis ya. Nah, tidak membuat uring-uringan, tidak membuat jenuh. Ya begitu juga di antara kita, dosping yang jenuh atau mahasiswa yang jenuh, dosping yang uring-uringan, mahasiswa yang uring-uringan. Seperti itu, maka diperlukan hal ini nih nanti yang akan Bu Vero sampaikan. Adalah memahami pedoman teknis penulisan yang di dalamnya nanti ada beberapa tahapan yang perlu kalian ikuti sebagai mahasiswa dalam saat melakukan penulisan tugas akhir dan kerja praktek, laporannya ya, nulis laporannya. Di situ ada tahapan nanti ketentuan umum, kemudian tahapan bagian-bagian tugas akhir atau kerja praktek, kemudian bagian-bagian skripsi untuk yang tugas akhir ya. Kalau kerja praktek cukup ketentuan umum dan bagian-bagian kerja praktek. Nah, nanti di ketentuan umum Bu Vero akan sampaikan di video lain ya yang berjudul ketentuan umum pada pedoman teknis penulisan tugas akhir dan kerja praktek. Nah, yang video kali ini Bu sekedar menyampaikan, tapi tolong disimak baik-baik. Hanya membahas bagian-bagian tugas akhir dan kerja praktek serta bagian-bagian skripsi saja. Apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi pada intinya, pertama Ibu akan sampaikan bahwa laporan tugas akhir dan laporan kerja praktek yang disusun oleh kalian sebagai mahasiswa pada dasarnya merupakan sebuah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang akademisi ya. Oleh karena itu penulisannya harus memenuhi beberapa persyaratan. Yaitu pertama nih, informatif. Yaitu mampu menjelaskan sesuatu secara eksplisit atau tersurat tanpa membutuhkan interpretasi dan persepsi lain. Dengan demikian, bahasa yang ditulis harus lugas, ringkas, padat, dan jelas, supaya dapat dipahami pembaca, diminati pembaca, dimengerti pembaca, jadi asik untuk membaca laporan tersebut. Jadi buku nanti bisa menjadi buku, laporan tugas akhir atau laporan kerja praktek bisa dibukukan untuk dikonsumsi oleh pembaca, dikonsumsi oleh khalayak umum. Tidak harus program studi ini yang paham, program studi yang itu, orang yang seperti ini, orang yang seperti itu, tidak. Bahkan orang lain secara awam bisa paham. Yang kedua, formal, konvensional, dan normatif. Jadi bahasa tulisan ilmiah harus merupakan bahasa baku yang sering Ibu sampaikan setiap kalian WhatsApp chat. Apakah pernah Bu Vero memakai atau menggunakan bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia baku? Pasti ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, ditambah mungkin ada keterangan. Itu yang selalu Ibu sampaikan. Tidak pernah Ibu singkat juga, bahasa-bahasa pergaulan tidak. Itu di WA chat dengan kalian, bahkan dengan kalian pun Ibu selalu gunakan susunan bahasa baku di Indonesia yaitu SPOK. Subjek, predikat, objek,
tambahan keterangan. Dan telah menjadi konvensi yang diterima secara umum, namun punya arti secara umum ya, bahasanya secara meskipun untuk dianggap konvensional ya, serta dituangkan secara sistematis dan terstruktur. Nih, seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke mana tadi? Masuk ke bagian-bagian tugas akhir atau KP. Ibu V coba ke bagian tugas akhir terlebih dahulu. Bagian tugas akhir. Bagian-bagian tugas akhir pertama sebelum masuk tugas akhir kedua atau skripsi ya, kita masuk ke tugas akhir, bagian-bagian tugas akhir yang pertama. Di sana ada yang dinamakan bagian awal. Bagian awal atau preliminary section ya, bagian awal. Bagian awal tugas akhir secara berurutan terdiri atas kelengkapannya. Ada nih kelengkapan di bagian awal. Yaitu apa? Halaman judul. Apa kalian menyebutnya mungkin cover gitu ya. Di halaman judul itu tertulis judul tugas akhir. Bukan skripsi, tugas akhir. Itu tahapan kalian tugas akhir pertama. Jadi pada halaman ini tertulis judul tugas akhir. Kemudian ada muatan di situ nama mahasiswa nama kalian yang sedang menulis itu. Nama dan NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Dan lembaga pendidikannya. Berarti ada apa? Nanti ada contohnya, ada program studinya, program studi teknik sipil Fakultas Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dan ada tahunnya kapan kalian mengerjakan. Kalau sekarang ya berarti 2021. Ya, meskipun merupakan bagian dari bagian awal ya, preliminary section tadi, nomor halaman tidak ditulis, di bagian halaman judul tidak ditulis. Kemudian masih ya, bagian awal masih, yaitu halaman persetujuan. Halaman persetujuan menjelaskan bahwa tugas akhir telah layak untuk diajukan pada sidang tugas akhir pertama dan sidang tugas akhir kedua. Lembar ini ditandatangani oleh dosbing atau dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua. Nanti formatnya Ibu sampaikan di di video tentang ketentuan umum tadi ya. Kemudian masih bagian awal itu adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat atau menjelaskan bahwa tugas akhir tersebut disusun sebagai syarat kelulusan. Tanggal sidang ujian dilakukan ada pengesahan oleh pembimbing dan ketua panitia sidang ujian sarjana dan ketua program studi ketika sudah selesai melakukan sidang tugas akhir. Ya, jika sebelum tidak ditandatangani. Ini dilakukan setelah melakukan sidang tugas akhir dengan dibuktikan berita acara. Kemudian kata pengantar, masih bagian awal, kata pengantar. Kata pengantar secara singkat menjelaskan proses penelitian dan penyusunan tugas akhir pertama. Pada bagian akhir ditulis ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang dianggap penting. Ya, itu di kata pengantar. Masih bagian awal yang terakhir. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel jika ada. Daftar isi pasti ada, harus. Daftar gambar, daftar tabel jika ada. Namun di teknik biasanya ada. Daftar isi memuat semua bagian tugas akhir dari awal halaman judul tadi sampai akhir
lampiran. Itu dimuatkan di daftar isi. Daftar gambar memuat semua gambar yang dicantumkan dalam tugas akhir. Mungkin peta, mungkin bagan alir, foto-foto dokumentasi, maupun grafik-grafik yang disertakan di situ. Dan juga jangan lupa nomor halaman juga ada. Daftar tabel memuat semua tabel serta nomor halaman tempat tabel ditulis. Daftar lampiran memuat semua lampiran yang dicantumkan dalam tugas akhir disertai nomor halaman. Lampiran pun ada nomor halamannya. Ya, nah, tiap lampiran nanti ada lembar tersendiri, tulisannya lampiran, hurufnya besar, terus berikutnya lampiran 1. Untuk judulnya lampiran itu lampiran 1, judulnya apa, bla 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 bla, ada halaman mengikutinya. Sesuai urutan dari isi laporan tugas akhir. Nah, bagian berikut adalah bagian tubuh. Tadi bagian awal. Sekarang bagian tubuh anak-anak. Bagian tubuh atau main body. Itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Ya, itu paling utama. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Ya. Dalam bagian pendahuluan memuat penjelasan mengenai latar belakang penulisan atau pemilihan topik tugas akhir. Terkandung di sana tentunya rumusan permasalahan menjadi subbabnya. Misalnya bab 1 pendahuluan, maka subbabnya adalah 1.1 adalah latar belakang. 1.2 rumusan permasalahan. 1.3 tujuan penelitian. Kemudian 1.4 batasan penelitian atau ruang lingkup. 1. Seterusnya 5 ya, kerangka pemikiran. 1 titik yang terakhir 6 ya, 1.6 metodologi studi yang digunakan dalam tugas akhir. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori atau konsep atau rumus yang selalu berkali-kali Bu sampaikan. Jadi tinjauan pustaka berisi teori atau konsep atau rumus yang terdapat dalam literatur tertentu yang relevan dengan topik yang dipilih. Jangan lupa dicantumkan sumbernya. Tinjauan pustaka juga menjelaskan penelitian atau tulisan lain yang pernah dilakukan. Jadi ini nanti masuk ke kajian pustaka. Jadi nanti dalam tinjauan pustaka itu ada mengandung landasan teori dan kajian pustaka. Kajian pustaka isinya itu menjelaskan penelitian atau tulisan lain yang pernah dilakukan, dipaparkan di situ beserta penulisnya, beserta kesimpulannya, metodenya. Yang relevan, namun yang relevan dengan judul tugas akhir kalian. Untuk di tinjauan pustaka yang berisi teori atau konsep atau rumus yang terdapat dalam literatur tertentu, sesuai dengan yang relevan dengan judul kalian, judul tugas akhir kalian, itu termasuk landasan teori. Jangan lupa sumbernya dicantumkan, tahunnya juga. Sumbernya nama penulisnya dan tahunnya. Nah, jumlah sumber disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan materi. Jangan terlalu banyak disesuaikan, jangan terlalu sedikit, sesuaikanlah. Tinjauan pustaka diberi judul yang relevan dengan topik tugas akhir. Dijelaskan juga pada tinjauan pustaka keaslian penelitian dari penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian sebelumnya untuk membuktikan bahwa penelitian kalian itu tidak plagiat. Ini bisa masuk ke kajian pustaka. Gitu. Ya. Kemudian masih bagian tubuh. Yang terakhir metode penelitiannya.
Bab 3, metode penelitian. Bab 1 tadi pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Merupakan pemaparan tentang kondisi objek atau wilayah studi yang diuraikan menurut kerangka makro maupun yang berkaitan dengan tujuan studi. Hal yang dikemukakan merupakan data-data yang dikumpulkan selama kalian melakukan penelitian, mau di lapangan maupun lab, maupun sudah mulai di office ya. Gambaran umum diberi judul sesuai dengan topik tugas akhir. Nah, berikutnya tadi sudah bagian awal, bagian tubuh, bagian akhir ya, bagian akhir. Ini bagian-bagian dari tugas akhir atau tugas akhir ya, kita masih masuk di tugas akhir, bagian-bagian dari tugas akhir. Bagian akhirnya, daftar pustaka, lampiran. Di daftar pustaka berisi uraian tentang pengarang, judul referensi, baik berupa buku, buku teks, terbitan berkala, terbitan terbatas, makalah, artikel, berita, atau laporan, dokumen tertulis lain yang dikutip atau menjadi dasar penyusunan tugas akhir kalian. Silakan. Namun penulisan berdasarkan urutan abjad nama pengarang itu jangan lupa A, B, C, D, E, F, G. Nanti kalau semua A, Bu Vero, depannya A semua, baik depannya, atau banyak yang A, Bu Vero, terus urutannya bagaimana? Ya, huruf kedua, misalnya huruf kedua ada R, satunya ada S berarti RS, R dan S duluan mana. Kemudian nama Bu Vero sama, Anton sama Anton semua. Kita masuk ke tahunnya. Tahunnya diurutkan dari yang lama sampai yang terbaru. Nah, jadi penulisan berdasarkan urutan abjad tadi ya, tidak perlu dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, tidak. Penulisan daftar pustaka hanya yang dikutip di laporan. Halaman daftar pustaka merupakan lanjutan dari halaman tubuh tugas akhir, jadi berurutan halamannya. Terus tadi yang apa dikutip di halaman daftar pustaka dikutip di laporan, artinya bahwa yang ada di daftar pustaka buku-buku itu yang kalian ambil untuk masuk di tinjauan pustaka tadi, yang diketik di tinjauan pustaka, dicuplik untuk dimasukkan di tinjauan pustaka. Dan jangan lupa yang di tinjauan pustaka tolong ditulis di daftar pustaka. Sama, jadi yang di tinjauan pustaka ada Anton dan ada Vero, ya di daftar pustaka ada Anton dan ada Vero. Tahunnya si Anton 2001, tahunnya Vero 1997, ya samakan di daftar pustaka. Jangan di Vero yang diambil 1997 masukkan di daftar pustaka Vero 2003. Tidak ada, tidak bisa. Begitu. Sebaliknya. Nah, masuk lampiran anak-anak. Di lampiran berisi materi lengkap sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran pada bagian preliminari. Lampiran yang harus disertakan dalam lampiran tugas akhir adalah 1. Surat keputusan tugas akhir 1. Ya. SK. Kedua, lembar asistensi tugas akhir 1. Ini masih tugas akhir ya. Tugas akhir 1. Dilampirkan lembar asistensinya. Maka rajinlah bimbingan dengan dosen pembimbing, dan selalu mintakan catatan dan tanda tangan ke dosbing. Karena sebagai riwayat konsultasi atau riwayat bimbingan. Nah, lampirkan juga lampiran lain yang diperlukan untuk mendukung tugas akhir jika ada dokumentasi, data-data sekunder, atau apa kalian sampaikan dokumentasi di lapangan saat survei, itu perlu sekali. Peta-peta mungkin ternyata petanya ukuran A4, ya silakan lampirkan di situ, nanti ditekuk, dilipat sesuai ukuran A4, bisa tuh. Nah,
Masuk ke bagian-bagian skripsi sekarang. Itu tadi bagian-bagian tugas akhir. Sekarang bagian-bagian skripsi. Ini sudah semua laporan, sudah selesai melakukan sidang tugas akhir 1 dan sidang tugas akhir 2. Maka membuat laporan full dari awal hingga akhir. Bagian-bagian skripsi, di situ ada bagian awal. Ya. Ada bagian tubuh, ada bagian akhir. Ya. Yang bagian awal. Pada bagian skripsi yang bagian awal, ada di situ halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pribadi atau persembahan ya, abstrak berbentuk bahasa Indonesia dan abstrak juga ada berbentuk bahasa Inggris. Kemudian kata pengantar, berikut daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, pada halaman judul di bagian skripsi, pada halaman judul ini tertulis judul tugas akhir, nama dan NIM mahasiswa dan lembaga pendidikan. Nomor halaman tidak ditulis juga, sama ya. Mungkin judulnya skripsi ya, bukan tugas akhir, skripsi. Nanti kita lihat di video yang Bu Vero, yang video yang berjudul ketentuan umum pada pedoman teknis penulisan TA dan KP. Itu ya. Kemudian halaman persetujuan. Halaman persetujuan menjelaskan bahwa tugas akhir telah layak untuk diajukan pada sidang tugas akhir 1 dan sidang tugas akhir 2 kemarin. Nah, sudah semuanya. Kemudian lembar ini ditandatangani oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua. Kalau pada saat bagian tugas akhir tadi, mungkin ada Ibu sedikit menyampaikan kelebihan, itu cukup setelah selesai sidang tugas akhir pertama. Kalau yang skripsi ini sudah selesai melakukan sidang tugas akhir pertama dan sidang tugas akhir kedua yang sudah di ACC dan disahkan oleh dosen penguji, ya, semua dosen penguji. Nah, kemudian di halaman pengesahan menjelaskan bahwa tugas akhir tersebut disusun sebagai syarat kelulusan, tanggal sidang ujian dilakukan dan pengesahan oleh semua tadi dosen pembimbing, ketua panitia sidang ujian, dan ketua program studi. Jadi semua dosping dan ditambah dosen penguji di situ. Tanda tangan semua. Ya, sudah mengikuti sidang tugas akhir 1 dan sidang tugas akhir 2. Namun di bagian halaman persetujuan cukup dosping 1, dosping 2 saja, ya, menyetujui untuk masuk ke sidang. Kemudian di halaman pribadi atau persembahan ini silahkan kalian memiliki sesuatu tersendiri ya. Halaman ini berisi moto, kesan, pesan atau persembahan kepada orang tertentu dan sepenuhnya menjadi hak penulis. Karena merupakan hak penuh penulis, hak mahasiswa ya sebagai mahasiswa penulis ya. Tidak ada aturan tertentu untuk halaman ini. Namun penulisan berbagai kalimat dalam halaman ini tetap harus rapi dengan huruf dan format susunan yang mudah dibaca dan seperti yang disampaikan baku ya, bahasa Indonesia yang baku. Jika memang ada bahasa-bahasa khusus diberi miring atau tanda petik. Abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia. Abstrak berisi ringkasan tugas akhir, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Tujuannya adalah supaya pembaca mampu menangkap keseluruhan isi tugas akhir secara ringkas dan cepat. Aturan penulisan abstrak ini didengarkan sekali adalah menggunakan jenis huruf yang
Times New Roman. Abstrak. Besar hurufnya atau font size-nya 10. 10 saja. Spasi gunakan spasi 1 tunggal single kalau kalian tidak paham tuh. Ada tulisan single ini tunggal ya Bu Vero. Single ini satu ya single. Spasi tunggal atau satu spasi tunggal, spasi 1, spasi single. Terdiri atas maksimalnya 200 kata, tidak boleh lebih. 200 kata bahasa Indonesia abstraknya. Kata kunci 3 hingga 5 kata. Dan terdiri dari 3 paragraf yang isinya paragraf pertama itu latar belakang dan tujuan penelitian. Ingat itu, latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi tidak perlu panjang lebar, diringkas. Paragraf kedua berisi metodologi pelaksanaan penelitiannya. Dan yang paragraf ketiga berisi kesimpulan penelitian. Abstrak nih yang berbentuk bahasa Inggris. Abstrak yang berbentuk bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris berisi ringkasan tugas akhir. Seperti abstrak bahasa Indonesia namun disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jangan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lewat translate, tapi disampaikan kalian mengetik dengan berbahasa Inggris. Maksimalnya sama, tadi susunannya seperti yang di abstrak bahasa Indonesia, hanya berbentuk bahasa Inggris. Kata pengantar secara singkat menjelaskan proses penelitian dan penyusunan tugas akhir. Pada bagian akhir ditulis ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang dianggap penting oleh kalian. Terakhir, anak-anak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Daftar isi memuat semua bagian tugas akhir dari awal halaman judul ya sampai akhir lampiran ya. Daftar gambar memuat semua gambar yang dicantumkan dalam tugas akhir baik peta, bagan alir, foto-foto dokumentasi maupun grafik-grafik yang disertai jangan lupa nomor halaman. Daftar tabel memuat semua tabel serta nomor halaman tempat tabel ditulis. Daftar lampiran memuat semua lampiran yang dicantumkan dalam tugas akhir disertai nomor halaman. Begitu. Untuk kerapihan, untuk kecantikan, untuk estetika, itu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu lebih baik spasi 1, namun setiap judul di enter 1 kali. Setiap ganti enter 1 kali. Kalau di daftar isi setiap bab di enter 1 kali. Tapi setiap bab ada subbabnya itu jaraknya spasi 1. Tapi nanti antar bab itu terdiri subbab itu tadi baru di enter 1 kali masuk bab berikutnya. Di daftar gambar, tiap judul gambar ganti enter 1 kali. Daftar tabel demikian juga. Nah, sekarang bagian tubuh. Tadi kan bagian awal. Bagian tubuh. Bagian tubuh terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, terakhir kesimpulan dan saran. Bagian tubuh, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, memuat penjelasan mengenai latar belakang penulisan atau pemilihan topik tugas akhir, ada rumusan permasalahan. Jadi subbab kan, bab pertama pendahuluan, bab 1 pendahuluan, subbab 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan permasalahan, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 batasan masalah atau ruang lingkup, 1.5 kerangka pemikiran, 1.6 metodologi studi yang digunakan dalam tugas akhir. Bagian tinjauan pustaka, bab 2 tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka berisi teori, konsep, rumus yang terdapat dalam literatur tertentu yang relevan dengan topik terpilih, istilah topik yang kalian pilih. Tinjauan pustaka juga menjelaskan penelitian atau tulisan yang lain pernah dilakukan yang relevan dengan judul tugas akhir kalian. Jangan lupa sumber dicantumkan nanti di daftar pustaka sumber-sumbernya itu. Tahunnya jangan lupa. Jumlah sumber disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan materi. Tinjauan pustaka diberi judul yang relevan dengan topik tugas akhir kalian. Dijelaskan pula pada tinjauan pustaka keaslian penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya agar bisa membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian kalian itu tidak plagiat, ada pembedanya, ada ciri khasnya itu pembedanya. Itu masuk ke kajian pustaka di dalam tinjauan pustaka. Kalau yang teori, konsep, rumus itu masuk di landasan teori di dalam tinjauan pustaka. Kemudian yang bagian metode penelitian merupakan pemaparan tentang kondisi objek atau wilayah studi yang diuraikan menurut kerangka makro maupun yang berkaitan dengan tujuan studi. Hal-hal yang dikemukakan merupakan data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Gambaran umum diberi judul sesuai dengan topik tugas akhir. Kemudian analisis data dan pembahasan, bab 4, analisis data dan pembahasan. Bagian ini berisi perhitungan dan pengukuran data dengan alat analisis yang telah dipilih. Bagian ini juga menjelaskan keterkaitan antara analisis yang satu dengan analisis yang lain jika meliputi lebih dari satu analisis. Bagian ini diberi judul sesuai topik tugas akhir kalian. Bagian kesimpulan dan saran atau bab 5. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan hasil studi serta rekomendasi mengenai penelitian lanjutan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kalian tersebut. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman, tetapi penjelasan mengenai hal-hal khusus sebagai hasil studi kalian. Pada bagian ini juga diberi saran untuk keberlanjutan penelitian yang sudah dilakukan. Itu bagian tubuh ya. Ada bagian awal tadi, sekarang bagian awal, bagian tubuh. Kita masuk bagian akhir anak-anak. Pada bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran ya. Pada daftar pustaka berisi uraian tentang pengarang, judul referensi baik berupa buku, buku teks, terbitan berkala, terbitan terbatas, makalah, artikel berita, atau laporan dokumen tertulis lain yang dikutip atau menjadi dasar penyusunan tugas akhir kalian yang dipakai kalian. Yang tidak jangan disampaikan di daftar pustaka, cek di bab 2 kalian. Apa saja kutipan dari mana saja itu sampaikan di daftar pustaka. Nah, penulisan berdasarkan urutan abjad nama pengarang, tidak perlu dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Ya, jadi sesuaikan abjad A, B, C, D, E, F, G, J. Nanti kalau B semua Bu Vero ya, B berikutnya misal B semua gitu. Ya mungkin ada yang Berto, ada yang Benedictus ya, berarti Berto B sama E, BE, BE, sama semua Bu. Nah, huruf ketiga, Berto, R, Benedictus, N, R sama N duluan mana? Silakan. Nah, namanya semua Bu Vero. Berto semua, tahunnya silakan. Lebih awal yang mana? Penulisan daftar pustaka hanya yang dikutip di laporan kalian di bab 2 saja. Halaman daftar pustaka merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya. Jadi tetap ada halaman. Halamannya halaman angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun bagian
bagian awal tadi, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pribadi persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, gunakan halamannya huruf Romawi yang bukan caps lock, Romawi yang bukan caps lock. Begitu. Kemudian untuk penulisan judul dan subjudul nanti bisa Ibu sampaikan juga di video yang lain yang berjudul Ketentuan Umum pada Pedoman Teknis Penulisan TA dan KP. Ya. Ini yang untuk tugas akhir hingga skripsi mahasiswa yang bimbingan Bu Vero, tugas akhir hingga skripsi. Ya, ini dipahami. Mungkin ini dulu. Nah, mungkin ini dulu. Ya. Yang KP di video, untuk yang KP di video yang lain. Nah, baik, silakan disimak anak-anak Bu Vero. Ya. Selamat salam sehat ya, salam sehat selalu, selamat berbahagia selalu, happy terus, positive thinking, semangat terus menjalani hidup kita yang terlalu indah. Buat Bu Vero adalah hidup ini terlalu indah. Ya, semangat anak-anak. Bisa disampaikan ke teman-teman lain untuk video yang yang KP ya. Ya. Dadah. Sarang hayo kamsahayo. Sarang hayo kamsahayo.